balik dan tempat sampah. Ya Ibu, silakan masuk, Bu. Silakan duduk Bu. Terima kasih. Selamat siang Bu. Ya, perkenalkan nama saya Bidan Maria Apriani Bu. Sekarang saya akan menjelaskan kebutuhan nutrisi selama kehamilan Bu. Mencuci tangan sebelum melakukan menjaga privasi klien dengan menutup pintu dan menutup tirai. Ibu, keluhannya apa Ibu sekarang Bu? Saya kan hamil, terus saya takut kalau bayi saya itu kurang nutrisi, karena saya nggak begitu paham mana yang makanan yang boleh dimakan atau mana makanan yang tidak boleh dimakan. Mungkin saya perlu lebih dari saya tahu. Nanti saya akan menjelaskan mengenai kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan, makanan-makanan yang bagus selama yang dibutuhkan untuk selama kehamilan Ibu. Nah, yang pertama itu ada yang mengandung dari sumber energi. Contohnya sumber energi itu ada karbohidrat ya. Ada nasi, ada jagung, ada kentang, ada roti, ada singkong. Kalau misalkan kalau hamil muda itu kan biasanya kadang nggak doyan nasi atau nggak doyan apa, gitu bisa diganti dengan jagung karbohidratnya, atau bisa diganti dengan kentang, bisa diganti dengan singkong gitu. Nggak harus nasi, karena sumber karbohidrat nggak cuma dari nasi ya Bu ya. Terus yang kedua sumber protein Bu. Sumber protein ada di sini, sumber protein hewani dan protein nabati. Protein nabati berasal dari contohnya tahu, tempe, dan kacang-kacangan, itu protein nabati. Kalau protein hewani yang berasal dari hewan atau dari daging ayam, contohnya ya, daging ayam, terus ikan, telur, daging sapi, daging kambing yang berasal dari hewan-hewan itu protein hewani ya. Nah, terus kebutuhan lagi ya, kebutuhan membangun nutrisi itu dari mineral. Contohnya alpukat, terus kacang-kacangan, kerang, kubis yang mengandung mineral itu contohnya itu ya Bu ya. Telur, ikan, susu, sayur-sayuran hijau dan buah itu yang mengandung mineral. Nah, terus kebutuhan nutrisi lain yaitu vitamin Bu. Yang mengandung vitamin itu ada buah-buahan dan sayur-sayuran. Contohnya ada banyak buah-buahan, nggak harus buah yang mahal, buah yang di sekitar rumah juga banyak vitaminnya. Contohnya pepaya, pisang, tomat, nggak harus apel, anggur. Kalau ada ya disyukuri, kalau nggak ada yang ada aja dimanfaatkan yang ada. Sayur-sayuran ada banyak Ibu, ada kacang-kacangan, daun singkong, terus kangkung, wortel, bayam. Nah, yang di pekarangan rumah yang ada atau apa bisa dimanfaatkan Ibu. Nah, dengan keberagaman makanan yang lebih beraneka ragam itu lebih baik. Misalkan ganti-ganti, nggak harus daun kampung tiap hari atau kacang panjang tiap hari, itu harus beraneka ragam ya Bu ya. Terus membatasi konsumsi garam boleh, tapi nggak boleh terlalu asin. Jadi membatasi konsumsi garam. Terus micin-micin kayak makanan cepat saji, makanan pengawet itu nggak baik untuk selama, sebaiknya dihindari, sebisa mungkin dihindari ya. Terus minum air putih yang banyak, minimal 14 gelas selama sehari. Terus membatasi minum kopi, karena kopi mengandung kafein ya, nggak baik. Terus membatasi minum teh juga. Kalau teh makan, misalkan lagi makan terus minumnya bersama dengan teh, kandungan zat besi yang ada di dalam makanan atau yang ada di makanan itu terganggu penyerapannya dengan adanya kita minum teh. Sebaiknya jangan minum teh. Kalau mau minum teh jangan bersamaan dengan makanan-makanan yang mengandung zat besi, karena penyerapannya bisa terganggu ya Bu ya. Nah, selama hamil nanti dan ngasih asam folat atau suplemen asam folat nanti dikasih sama bidan. Nah, itu harus diminum rutin, karena asam folat itu untuk mencegah cacat bawaan pada bayi. Nah, kebutuhan asam folat itu sekitar
sebelum hamil sampai dengan 12 minggu kehamilan. Itu mencegah, kata orang Jawa itu pondasinya itu ada di situ. Jadi sebelum hamil itu keadaan tubuhnya harus baik dulu, minum asam folat, minum susu yang mengandung asam folat itu juga. Nah itu baik gitu. Sampai 12 minggu itu kebutuhan asam folatnya sekitar 0,4 mg. Nah kebutuhan zat besi selama hamil itu 60 mg per hari. Nah nanti selama 9 bulan hamil, nanti kalau periksa di fasilitas atau tenaga kesehatan akan diberi tablet tambah darah. Itu 90 tablet, harus diminum rutin. Minumnya kalau bisa dengan air jeruk supaya penyerapannya. Air jeruk atau yang mengandung vitamin C. Contohnya air jeruk atau jus jambu biji merah ya. Nah, kebutuhan vitamin C selama hamil itu 250 mg per hari. Jadi yang sudah dijelaskan tadi, karena vitamin C itu membantu penyerapan zat besi, bisa diminum sama tablet tambah darah yang dikasih berbidan ya Bu ya. Nah selama hamil juga membutuhkan vitamin D. Vitamin D itu bisa dari sinar matahari, dari makanan banyak yang mengandung vitamin D juga ya. Nah nanti vitamin D juga kalau periksa di pelayanan kesehatan biasanya dikasih Bu, itu kebutuhannya sekitar 400 unit. Nah itu untuk menekan kejadian hipokalsemia atau kekurangan kalsium pada bayi baru lahir. Terus ini nanti untuk membantu pertumbuhan gigi bayi dan